Pimpinan OPD Kabupaten Maluku Tengah yang berkenan hadir, Ibu Pejabat, Kepala Desa dengan Saniri Negeri Isu, teman-teman pendeta, Ketua Majelis Pendeta Jemaat di Klasis GPM Masohi yang berkenan bersama-sama, Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil. Sekaligus Pak Kapolsek ini majelis kami yang baru, Pak Sekda. Selamat melayani Pak Kapolsek untuk tugas-tugas pelayanan gereja ke depan. Panitia pembangunan, Bapak Sem dan teman-teman, panitia peresmian, Ibu Homi dan semua teman-teman, serta semua warga jemaat GPM Isu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan saya pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan penatua dan diaken periode 2020-2025 yang telah mengakhiri tugas pelayanan di periode yang sudah kita lewati. Ya, kita punya periode sama ya, cuma beta turun nanti bulan Oktober. Jadi dangke banyak-banyak untuk Ibu Bapak penatua dan diaken yang sudah melayani dalam masa 2020-2025. Sekaligus selamat buat rekan-rekan penatua diaken 25-30. Kami berharap dan selalu yakin saudara-saudara akan dimampukan Tuhan untuk tugas ini. Ada banyak tugas bergereja yang harus kita tunaikan dan bersyukur karena saudara-saudara memulai rangkaian tugas itu dengan akta kudus hari ini, penabisan pastori. Saya tidak mengulangi khotbah saya, tapi itu yang saya bisa maknai kepada Ibu dan Bapak berkaitan dengan tanggung jawab kita bersama ya ke depan. Pak Sekda dan Ibu Bapak yang kami hormati, pastori itu akan selalu mengingatkan kami gereja bahwa terhadap keluarga-keluargalah kami harus hidup dan melayani. Ini sebenarnya rumah singgah saja bagi pendeta. Sebab tempat pergumulan yang intens bagi seorang pendeta itu adalah rumah jemaatnya. Tapi tentu ini bukan hotel lalu kau cuma datang mandi dan begitu, tidak. Saya katakan itu untuk meyakinkan rekan-rekan pendeta semua di klasis ini bahwa Tuhan mengutus kita itu untuk berjumpa dengan umat. Dia memberi kepada kita sejenak saja tempat meletakkan kepala. Kalau Yesus bilang bahwa serigala mempunyai liangnya, burung mempunyai sarangnya, dan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala, Tuhan bersyukur untuk memberi kepada kita tempat untuk sejenak meletakkan kepala. Karena kita harus tetap bangun siuman, sadar untuk memastikan bahwa domba-domba Kristus yang Tuhan percayakan kepada kita yang kini hidup di keluarga dan rumah-rumah mereka itu mesti kita layani dengan baik. Tapi bukan berarti lalu saya bilang Bapak Ibu Pendeta nanti saya usah pulang-pulang ke pastori. Saya kira Ibu Bapak Pendeta pahami apa yang saya maksudkan. Karena di era ini dituntut dari kita semua ya, dalam situasi bergereja ini pula dituntut dari kita semua kerja yang sungguh-sungguh supaya jemaat merasakan sentuhan pelayanan secara langsung. Mereka tidak hanya berjumpa dengan kita di gereja dalam ibadah minggu, dan mereka bukan orang-orang yang hanya harus mendengar apa yang kita khotbahkan, tapi kita harus berjumpa dengan mereka langsung di tempat hidup, tempat pergumulan mereka, supaya ada relasi yang terjalin baik, terjalin erat di antara kita dengan mereka, dan membawa mereka juga untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan kita bersyukur untuk realitas itu. Saya sekali lagi menitipkan ini kepada rekan-rekan pendeta, bubu, usi-usi. Kita punya teman-teman dan adik-adik semua, supaya kita pastikan itu berlangsung. Ya, sebab tantangan itu kompleks saat ini. Termasuk bagaimana gereja berusaha mengembangkan kualitas pendidikan warga.
lewat sekolah-sekolah yang kita punya, tapi juga mendorong orang tua untuk fokus perhatian terhadap pendidikan anak. Sebab itu cara yang ampuh untuk membuat generasi kita mampu bertahan dan berjuang di masa depan. Dan kita terpanggil untuk itu. Saya sekaligus menitipkan pergumulan sekolah-sekolah milik GPM kepada Ibu dan Bapak, Pak Sekda dan pimpinan OPD, ya di tengah perubahan-perubahan undang-undang yang juga membuat ya GPM sedikit keteteran Pak di akhir tahun yang lalu. Menghadapi banyak masalah juga karena tidak semua punya pemahaman yang seragam tentang regulasi itu, baik di kalangan kami tapi juga di kalangan pemerintah. Ya, kami berharap dengan regulasi-regulasi baru ya yang terupdate di belakangan ini, persoalan ini bisa kita atasi bersama. Bahwa memang kami menyelenggarakan sekolah lewat yayasan, saya berharap jangan ada silang pendapat ya mengenai ruang kewenangan yang kita harus tetapkan, karena efeknya, saya tidak mau efeknya ada pada anak. Dan komitmen gereja supaya jangan ada efek kepada anak. Itu yang sudah kami katakan berulang kali semenjak beberapa tahun yang lampau. Bahkan ketika kami berjumpa juga dengan Kementerian Pendidikan di Jakarta, dengan Deputi 2, yaitu yang kita mintakan supaya jangan ada efek apapun dari semua regulasi yang berubah itu kepada anak. Supaya kita pastikan mereka sekolah baik-baik dan dapat pendidikan yang wajar. Kami mendukung sepenuhnya seluruh proses pembangunan di kabupaten ini, Pem Gandong, Sekda, Bapak pimpinan DPRD, pimpinan OPD, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, terutama cipta kondisi keamanan dan stabilitas wilayah. Saya harus jujur bilang bahwa dalam seluruh evaluasi kami, MPH Sinode dan gereja ini secara keseluruhan, kita bertekad Maluku maju. Kami punya hasil evaluasi dan analisis itu ialah kalau Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon bisa ditata dengan topangan stabilitas yang kuat dan pemerintah yang betul-betul mau membangun dua wilayah ini, Maluku sanggup untuk melompat lebih jauh. Dan kami menaruh harapan itu besar kepada pemerintah baru di Kabupaten Maluku Tengah. Nanti siapapun yang MK putuskan itu hasil demokrasi. Kemudian di Kota Ambon, bukan berarti kabupaten yang kota yang lain tidak, tapi barometer untuk kemajuan Maluku itu ada di Maluku Tengah dan ada di Kota Ambon. Karena itu kami akan menopang semua tugas pemerintah baru melalui klasis Masoi itu klasis koordinator, dan kita punya 7 klasis di wilayah ini. Dan saya kira pemerintah punya jaringan yang luas untuk menjangkau semua wilayah dalam kolaborasi ya dengan gereja. Ada program-program strategis sebagai keputusan gereja yang harus kita jalankan juga dalam kolaborasi dengan pemerintah, terutama untuk ketahanan pangan daerah sebagai satu saja indikator untuk membawa masyarakat kita keluar dari kemiskinan. Saya kira itu titipan kami, Om Gandong. Selain ketua sinode, tapi gandong ke gandong jadi kita kira nonton bikin akan baik-baik saja. Dalam semangat persaudaraan kita di sini. Akhirnya terima kasih Gandong Kakak, Noce, Bapak Pendeta dan semua majelis jemaat, Bapak Ketua Panitia dan semua panitia, Kepala Tukang, semua warga jemaat ISU, Ibu pejabat, kepala desa, pemerintah kecamatan di TNS, semua donatur yang sudah menopang gereja dalam tugas ini. Saya selalu yakin kalau pastori itu halaman luas, apalagi kalau pintu gerbang itu akan besar, pakai besi, itu tanda bahwa jemaat akan terus mengalami perkembangan berarti. Sebab ini rencana ketua majelis beli oto rupanya. Pintu besar supaya berkat besar banyak masuk dalam hakikatnya itu jemaat. Kalau banyak-banyak datang ke pastori itu berarti berkat besar masuk, dan saya yakin jemaat ini akan mengalami pertumbuhan. Kita doakan ya, jemaat ini akan terus mengalami pertumbuhan dan kemajuan dalam tugas pemberitaan Injil Kristus.
Itu saja yang kita mau bilang di kesempatan yang penuh syukur dan sukacita ini, sambil tak henti-hentinya bersyukur kepada Kristus Yesus yang sudah membawa kita masuk di tahun ini, mengawali pekerjaan pelayanan periode ini dalam sukacita bersama di penabisan pastor ini. Damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup Ibu Bapak semua, memberkati gerejanya, memberkati Kabupaten Maluku Tengah, memberkati pemerintahnya, memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati semua masyarakat dan jemaat yang kudus. Tetap setia seperti pengakuan iman dalam moto kita, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.